Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat? Tanya dulu perasaan kalian hari ini bagaimana? Apakah ada yang senang? Apakah ada yang sedih? Coba dirapikan ya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas. Dipimpin doanya. Duduk kita sehat mari malam jemput. Indonesia Raya. Diharapkan kalian berdiri dulu ya.
Kalian pernah nggak beli es teh? Kalian biasanya belinya di mana? Di warung. Ada lagi? Ada yang pernah beli di supermarket atau di pasar? Pernah? Pernah? Nah, misalnya kalau ibu tanya, kira-kira teh itu tuh minuman teh itu sebenarnya berasalnya dari mana? Ada yang tahu? Dari mana? Dari mana lagi? Nah, kalau misalnya bertanya lagi, misalnya kalian beli es teh nih, nah kira-kira yang jualannya itu apakah membuatnya dari awal atau hanya mendagangkannya aja? Kira-kira mendagangkannya aja atau ada yang jual lagi? Jualannya ya. Nah, terus kalau kalian pernah beli teh ataupun minuman, pernah nggak kalian merasa harganya itu beda-beda? Misalnya kalian beli minuman di warung itu cuma 3.000, tapi setelah kalian misalnya pergi ke tempat wisata, harganya biasanya gimana? 5.000. Beli berapa? 10.000 atau 5.000 karena 10.000. Nah, ternyata itu beda ya, harganya dari awalnya cuma 3.000 jadi 10.000. Nah, itu merupakan adanya kenaikan harga gitu. Nah, sekarang kita belajar itu ya, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan dulu kesepakatan kelas kita hari ini. Yang pertama, coba perhatikan ya. Jika Ibu sedang bicara di depan, kalian harus kayak gimana? Perhatikannya. Boleh nggak ngobrol? Boleh nggak tengok kanan kiri? Tidak boleh, ya? Tidak boleh. Terus kalau misalnya ada teman kalian di depan yang sedang berbicara saat presentasi, kalian juga sama. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh berbisik. Nah, jika kalian tidak menaati atau tidak turut dengan aturan-aturan itu, kalian akan mendapatkan poin. Yang dimana di akhir nanti kalian akan mendapatkan apa? Jadi siap belajar hari ini dengan tertib? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, melalui mengamati dan mendengar, kalian itu bisa menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi. Ada apa aja? Ada produsen, distributor, dan juga konsumen. Terus nanti kalian juga akan berdiskusi kelompok bersama teman sekelompok kalian ya. Nah, nanti kalian akan menganalisis permasalahan. Jadi nanti Ibu akan memberikan suatu permasalahan kalian. Terus juga kalian akan menemukan solusi atau cara keluar dari masalah itu kayak gimana. Gitu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu punya motivasi buat kalian, yaitu belajar itu seperti petualangan yang seru. Jika kamu berani melakukan dan mencoba, akan ada banyak akibat yang kamu temukan. Jadi, kalian itu harus gimana kalau belajar? Harus semangat gak belajar hari ini? Masih pada lemes, semangat gak? Karena masih kurang semangat, Ibu mau ada activity ya. Activity-nya itu kalian harus mengikuti beat atau pertukan yang ada di sini.
Lagi. G7. Ya, sekarang level 3. Nah, tadi itu untuk melatih apa? Konsentrasi. Coba, udah konsentrasi, udah fokus. Belum. Oke, kalau belum kita fokus dulu. Oke, kita mau fokus itu ketika ibu bilang kita mau fokus, kalian jawabnya melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita mau fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita fokus ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ibu punya video berkaitan dengan tadi ya, pertanyaan itu terkait tes. Kira-kira berasalnya itu dari mana? Kita simak video ini. Saya harap kalian untuk menyimaknya ya, jangan berisik. Setelah kuncup datang dari kebun, kuncup sesegera mungkin disimpan di tempat yang sirkulasi udaranya bagus, dan pastikan permukaan kuncup tidak terlalu padat agar kuncup tidak bermerah. Kuncup kemudian dilanjutkan ke dalam alat bernama rotary planner dengan menggunakan berkaret pada suhu berkisar 85 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Tujuan pelewan ini yaitu supaya kuncup menjadi emas, sehingga kuncup mudah dibentuk pada saat proses penggilingan nanti. Pelewan juga bertujuan untuk menghentikan proses oksidasi enzimatis. Selanjutnya adalah proses cooling, bertujuan untuk mendinginkan kuncup. Kuncup digulung dengan menggunakan mesin rolling table atau sering disebut juga Jackson. Pengulungan ini bertujuan untuk menggulung kuncup sehingga kuncup dapat mengeluarkan rasa, aroma, dan bentuk yang baik. Dalam proses pengulungan ini berkisar sampai 20 menit. Proses selanjutnya dilakukan dengan pengalihan tahap pertama menggunakan mesin pencucian daya. Proses ini melewatkan teh pada udara panas dengan tujuan untuk mengurangi kadar air hingga 20-45%. Dan ini adalah hasil dari pengeringan tahap pertama tadi. Setelah pengeringan tahap pertama tadi, selanjutnya teh dimasukkan ke dalam mesin boiling. Setelah kering, teh disimpan dan ditinggal sebelum selanjutnya dibawa ke ruang pengayakan untuk disortir. Sortir bertujuan untuk memisahkan berbagai zat. Tadi alurnya dari membuat itu pertama digimanain dulu? Enggak, ini kalau di sini
dimulai dari memasaknya dulu, terus di tabelnya itu tadi gak langsung diolah tapi ada digiling dulu, terus dikeringkan dulu, terus diolah juga menjadi serbuk-serbuk teh. Nah, baru sampai ketika untuk kita minum. Nah, ternyata kalau misalnya kita minum sesuatu atau enggak misalnya kita memakai pakaian, ternyata coba anak lihat ke depan. Anak-anak, iya. Anak-anak, iya. Coba kalau ibu tanya, kalau misalnya kalian beli pakaian terus menggunakan pakaian, kira-kira kalian buat sendiri atau gimana? Beli. Nah, itu contoh dari kayak gini ya, yang dimana ini tuh merupakan pelaku ekonomi. Biar kalian lebih paham lagi belajarnya, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kalian akan berkelompok. Ya, berkelompok itu dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti kita akan berhitung dari 1 sampai 6. Jadi nanti yang mendapatkan angka 1, kalian berkumpul dengan kelompok yang angka 1 dan seterusnya. Kita hitung dari aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Udah dapat angka yang masing-masing udah? Ya. Coba kelompok 1 duduknya di sini, kelompok 2 di situ, 3, 4, 5, 6. Mulai berkumpul dengan kelompoknya, tidak ribut, tidak berisik ya, tertib. Siapa yang 20. Oke, nah dari cerita ini baru kalian bisa mengerjakan si media
Nanti Ibu bagikan gambarnya ya. Nah, setelah mengerjakan ini, kalian isi tabel di sini. Terus kalian baca juga. Di situ ada aktivitas 2. Nah, aktivitas 2 itu untuk papan distribusi yang B ini. Nah, di sini kalian memecahkan masalah yang kalian dapatkan dari cerita itu. Paham? Jika kalian ingin bertanya atau kesulitan, boleh panggil Ibu ya. Oke, waktu pengerjaannya itu selama 20 menit ya. Sok kerjain bersama teman-teman kalian. Tulis dulu nama dan juga anggota kelompoknya. Tadi baca dulu ceritanya. Nih, judul ceritanya itu ini. Tariking Singkong Paroto. Kalian sudah dapat di sini. Baca dulu ya. Itulah dengan dibawa oleh
di bawah 50 Tadi baca semuanya. Bos, tipikal panata polemik. Bungci yang di bawah 50. Ini panjang. Di sini ada gambar Mana? Nih, ada gambar yang tiga ini, lihat dulu. Yang kios ini, yang ini kios Patotok. Yang ini, terus yang ada gambar handphone sama gambar keripik. Itu kalian gunainnya untuk papan distribusi B sebagai solusinya. Coba baca dulu ya. Jadi jangan terlibat, oke? Jadi kan ini yang membuatnya nih. Dari pemakunya, gimana ya? Dalam. Kalau dikasih kubur bisa jangan lupa. Digital. Masih.
Tidak iya. Ini ya. Ayo. Di sebelah ada ceritanya bareng-bareng. Ayo.
Ibu stop ya. Oh, baby, kelompoknya nanti kami ke depan untuk membersihkan sisanya. Ibu mau ada satu korban ya untuk mengganti solusinya. Jadi kelompok 6 sekarang kelompok di sini ada dua kelompok yang akan berpresentasikannya. Coba di sini yang Bapak tahu distribusi A oleh kelompok 6 dulu ya. Coba jelasin dari cerita tadi. Yang pertama itu tadi siapa? Yang mana atau mana itu siapa? Oh, terus lanjut di gimana nih? Di kerimiknya diproduksi terus di bawah pengepul. Jawabannya kenapa katanya bisa terjadi lonjakan harga? Karena di sini melewati banyak sekali pedagang belantara gitu ya. Terus yang terakhir, apa yang menjadi kekurangan dari cara produsen sehingga membuat distributor itu menjadi sangat banyak. Contoh yang lainnya kita coba lihat harga yang sudah ditetapkan ya. Coba apa jawabannya? Jadi jawabannya tadi yang menjadi kekurangannya itu karena jarak dari produsen atau yang membuatnya itu jauh ke kota. Oke. Distribusi A sudah beres. Sekarang distribusi B, coba lihat distribusinya. Di sini, kalau kelompok 6 solusinya dengan apa? Dengan membuat ini ya, membuat bubur. Oke. Kalau kelompoknya Thailand dengan membuat kios. Oke. Coba kalau alasan dari kelompoknya apa? Memilih alasan ini biar apa? Karena apa awalnya? Terlihat nyaman, terlihat indah. Kalau kelompoknya Thailand kenapa? Oke, biar orang-orang tahu gimana letak kelompok kelompok 6 dan kelompok 4 boleh duduk di tempatnya. Kelompok apa? Dikasih apa? Dikasih. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Coba sekarang medianya dibuka dulu. Yang pakai dibuka. Lalu kalian kembali ke tempatnya masing-masing.
mengubah bahan baku menjadi nilai jual. Coba tadi yang menjadi produsen dari cerita tadi itu siapa? Ya, Pak Todong itu membuat apa? Keripik singkong. Nah, yang dimana Pak Todong itu mengubah yang awalnya singkong itu hanya sebuah singkong saja, diubah menjadi sebuah keripik yang bernilai juta. Jadi dijual sama Pak Todong sehingga kamu bisa mendapatkan uang. Misalnya ada apa aja nih kalau produsen itu? Misalnya ada pengrajin yang membuat anyaman. Terus juga ada pemilik usaha yang memproduksi makanan. Misalnya ada dodol, keripik, dan lain-lain. Terus juga petani, kayak tadi yang buka itu. Nah, petani itu berperan sebagai produsen atau yang membuatnya, ya. Terus distributor, kalau distributor itu tadi pihak yang mendistribusikan atau menjualnya kembali dari produsen yang membuat ke tangan konsumen. Nah, misalnya ada apa aja? Tadi ada pedagang pasar, ada agen, terus juga pemilik garam, bikin aset, pedagang keliling sampai ke warung. Yang terakhir konsumen. Konsumen itu apa? Saudara ya Pak? Ya, yang memasarnya atau yang mengkonsumsinya gitu ya. Nah, kita kalau misalnya membeli, terus juga misalnya kita memakai pakaian, nah itu kita itu disebut sebagai konsumen, ya. Perannya itu kita sebagai konsumen itu bisa meningkatkan UMKM atau pedagang-pedagang yang sedang mencari uang gitu ya. Jadi dengan adanya kita bisa melanjutkan dagangan-dagangan mereka. Itu manfaat dari konsumen. Oke, nah tadi karena ekonomi itu alurnya sangat panjang, nah maka perlu adanya solusi. Kayak tadi misalnya kan Pak Toto awalnya banyak nih, kayak alurnya dimulai dari penghulu, terus warung sampai akhirnya ke konsumen. Perlu adanya penjualan langsung. Jadi bisa jadi Pak Toto itu tadi seharusnya bisa langsung menjualkannya ke konsumen. Tadi caranya bisa dengan belanja online, membuka online, terus juga tadi buka usaha langsung kios. Nah, itu merupakan solusinya, ya. Nah, oke, sampai sini sudah paham? Paham? Itu gue ngecek teman kalian, kita kan tentukan tulis ya. Itu juga bisa kacanya juga. Jadi bareng-bareng gue juga ngecek makanan kalian. Siap? Ya. Kita lihat pertanyaan nomor 1. Di sebuah desa ada kelompok perajin memanfaatkan bambu dari kebun sekitar katanya. Nah, terus sama dia dijual. Nah, itu tuh termasuk ke peran apa? Dia itu apa? Yang pertama berarti apa? Yang membuatnya produsen. Oke, itu selanjutnya ada banyak produk makanan tradisional. Nah, rasanya enak tapi kurang laku. Masalah utama yang dihadapi oleh usaha tersebut adalah coba apa yang kira juga ada di luar. Coba ada makanan enak tapi kurang laku. Kira-kira apa? Ya, nih kurangnya strategi pemasaran yang sendiri. Terus, nih tetap yang menjadikan profil pelajaran saja di sini dibayarkan perekonomian dengan cara kayak gimana? Coba yang A, tidak peduli terhadap keberadaan, selalu memilih barang buatan dari luar negeri, atau meminta produsen lokal menurunkan harga, atau kita tuh harus merasa bangga menghargai produk lokal dan mengutamakan pembeli produk asal asli. Gimana? Ya? Oke. Selanjutnya nih, jalur distribusi yang terlalu panjang kayak tadi
Nah, itu bisa kita cari solusinya dengan cara apa coba? Jawabannya A, B, B apa B? A. Mana? Misalnya ada penjualan itu jauh. Nah, itu dengan cara apa? D, ya, memanfaatkan aplikasi. Yang terakhir, agar produk kerajinan kita itu bisa bersaing gitu ya dengan pasar luar. Dan harus kayak gimana? Yes. Ganti bahan bakunya atau mengubah produknya, menjualnya dengan cara lama atau memperbaiki desainnya. Memperbaiki desain. Oke, itu ya. Coba kalian ukur kalian. Sekarang, sebelum itu, ibu mau tanya dulu, kalian sudah paham dengan materi ini? Sudah. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagian mana yang paling menyenangkan menurut kalian? Kerja kelompok. Pas apa lagi? Apa lagi? Pas kuis. Oke. Nah, terima kasih karena kalian sudah mengikuti ya. Tapi sebelum itu, kalian akan mengerjakan dulu soal evaluasi. Dikerjakan secara individu. Waktunya itu selama 5 menit. Nanti kalau sudah 5 menit itu akan bawa soal evaluasi ya. Isi nama dan juga kelasnya, dikerjakannya secara individu. Oke? Ya, masih terdengar.
Udah boleh dikumpulkan ya. Masih Indonesia. Waktunya 2 menit lagi. Selesai kumpulin ya. Belajar dulu. 1 menit lagi. Belajar dulu. Mau pinjam sepeda kucing. Belajar dulu. Yang balik ke tadi. Bye bu. Bayar 100.000. Waktunya sudah habis. Coba kumpulin. Mana lagi ada 10 Jangan deh. Semoga
Bye.